Baik, kita mulai teman-teman kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa anara lana tariqal iman wa hayya lana subulal ihsan. Ahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Yang kami hormati orang tua kita, guru kita bersama, Presiden Pusat Bekam Ruqyah Al-Ustadz Dr. Honoris Paus Ustadz Yusman Dawolo MKOMI yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan memudahkan semua urusan-urusannya. Dan insya Allah Ustadz Yusman juga mohon doanya dari teman-teman semuanya. Besok hari Selasa di tanggal 7 Juni beliau mau berangkat haji ya ke Baitullah. Jadi semoga perjalanannya dilancarkan, ibadahnya dilancarkan dan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Amin. Terus yang kami hormati juga Ustadz Yahya ya, Ustadz Iyad Yahya di Munte Esos ya, ini pemateri kita. Jadi kalau teman-teman yang lama insya Allah sudah kenal ya, kepala cabang juga insya Allah sudah kenal dengan beliau. Jadi Ustadz Yahya ini dulu bagian dari Pusat Bekam Ruqyah ya. Dulu Ustadz Yahya sebagai Direktur Marketing Pusat Bekam Ruqyah. Dan juga dulu sempat juga jadi Direktur Utama Pusat Bekam Ruqyah. Dan alhamdulillah sekarang beliau bergerak di bidang dakwah sebagai Direktur Utama Gajah Tahfiz Indonesia yang ada pesantren yang di Cibungbulang Bogor ya. Terus yang kami hormati Direktur Utama Pusat Bekam Ruqyah Ustaz Sukma Wijaya dan seluruh jajaran manajemen dan semua kepala cabang dan semua terapis yang alhamdulillah sudah hadir di kajian ini, di kajian via Zoom ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah di pagi hari ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita semua dalam kajian via Zoom. Semoga kita mengharap kepada Allah hadir dan kebersamaan kita dalam naungan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya. Baik, ikhwani fidin, azakumullah wa iyyakum. Mari kita sama-sama dengarkan nasihat, ya, dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Iyad Yahyadin Munte Esos. Kepada Ustadz Yahya, fal yatafaddal alaihi mashkura. Ya, tafadhol Ustadz Yahya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak kesempatan, sehingga kemudian kita semuanya masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa belajar ya. Yang pertama-tama saya sapa dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi tim dari Pusat Bekam Ruqyah ya. Amin ya Allah. Dan seluruh pimpinan ya, Direktur Pusat Bekam Ruqyah, dan terkhusus juga kepada founder ya, owner Pusat Bekam Ruqyah, Ustadz Dr. Isman Daulo MKOMI, yang sama-sama kita doakan semoga beliau selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah berkahi beliau dan keluarga beliau insyaallah. Amin. Begitu juga yang saya hormati Direktur Pusat Bekam Ruqyah ya, Ustadz Sukma, dan juga ada direktur-direktur yang lain ya, direktur operasional ya, Ustadz Arif ya, direktur marketing, kemudian direktur SDM dan direktur keuangan, dan seluruh kepala-kepala cabang ya. Kalau sekarang ada berapa kepala cabangnya? 22 ya? Ada 23 saya. 23 saya. Iya. 23. Dan mudah-mudahan seluruhnya kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Amin ya Allah. Senang sekali saya kemudian diminta untuk sharing ataupun memberikan semacam penguatan ya, atau pembinaan bersama kita bersama, bahwa pentingnya saling mengingatkan di antara kita ya, mengingatkan di antara kita bahwa inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kalbunyan, seperti sebuah bangunan, yang bangunan itu jika bangunan yang satu ya, dengan sebagai satu bangunan yang harus utuh ya, yang dimana semuanya harus saling menguatkan. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian ya. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Seorang manusia itu tidak akan berada dalam kerugian kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa 'amilus shalihat, dia beramal saleh. Dan beriman dan amal saleh ini tidak cukup hanya pada sampai di sini.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ya. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqq ini dua arah. Dua arah, bukan satu arah. Bukan hanya dari para asatid kepada mad'unya, atau juga para dai kepada mad'unya, atau juga satu arah dari guru kepada muridnya, atau dari hanya satu teman kepada teman yang lain. Tetapi ini wa tawasau bil haqq ini dua arah, saling. Mereka dalam kondisi saling bernasihati dalam kebenaran, mengingatkan dalam kebenaran. Dan ketika itu tentu di dalam saling menasihati dalam kebenaran, ya, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian wa tawassaw bis sabr, di situ tentu ada tantangan, ya. Ada tantangan, ada rintangan, ya, yang kemudian dituntut kita untuk bersikap dengan baik. Itulah yang kemudian Allah sebutkan wa tawassaw bis sabr, saling menasihati kita, saling mengingatkan kita dalam kesabaran. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini adalah momen yang baik yang untuk terus kita konsistenkan, ya, untuk terus kita konsistenkan untuk terus belajar, menuntut ilmu, belajar, saling mengingatkan kita dalam kebaikan, dalam yang hak, dan juga bahwa tawassaw bis sabr, dan saling kita mengingatkan dalam kesabaran yang pondasinya tentu kita aminu wa amilus salihat, beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa amilus salihat dalam posisi kita masing-masing. Kita ini beramal, ya, di posisi kita masing-masing, tetapi tentu kita semuanya amal-amal yang kita lakukan itu mengarah kepada seluruhnya kepada amal saleh. Ikhwatu iman, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan pagi yang baik ini saya juga mengajak kita semuanya ini di hari Jumat yang mulia ini, banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi panutan kita, menjadi petunjuk bagi kita, yang sebagai seorang muslim, ya, maka sudah sepatutnya menjadikan beliau menjadi panutan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu pun syaratkan bahwa manusia, khusus orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang mukmin, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dicintai, wajib dicintai melebihi kecintaan apapun, ya, melebihi cinta apapun, baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada ayah ibu kita. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang kemudian menuntun kita kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang manusia yang perbuatannya itu sesuai dengan apa keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik makhluk, beliaulah sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwa wajibkan kepada kita untuk taat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau. Oleh karena itu kita banyak-banyak berselawat, ya, khusus di hari Jumat ini. Ada dalil-dalil tersendiri menyatakan bahwa memperbanyak selawat di hari Jumat itu, di hari Jumat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita ini tentu dengan mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membahas satu tema yang kemudian tema ini sangat amat penting bagi kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Sebab apa? Sebab begitulah diperintahkan nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kewajiban ini. Sebab apa? Kewajiban ini bukan hanya saja berlaku, bukan hanya saja berlaku untuk kehidupan kita di dunia ini, tetapi kemudian itulah yang menjadi dasar bahwa seorang mukmin nanti akan selamat di akhirat kelak. Kewajiban yang sangat amat penting yang harus kita lakukan adalah kewajiban berdakwah. Inilah kewajiban yang sangat amat penting dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Berdakwah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang mukmin. Dakwah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa dakwah ini menjadi kewajiban, menjadi kewajiban bagi kita semuanya, menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Sebab apa? Sebab dengan dakwah inilah kemudian terjadi kemaslahatan yang besar terhadap kehidupan manusia, bahkan diri kita sendiri. Itulah kemudian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Bisa dibuka surat Fussilat, Fussilat ayat 33. Fussilat ayat 33 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat yang sangat amat penting menjadi perhatian kita. Kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, waman, siapakah? Allah bertanya. Allah bertanya kepada kita semuanya. Kepada kita semuanya. Waman, siapakah? Ahsan, yang lebih baik. Yang lebih baik. Qaulan, perkataannya. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang da'a ilallah. Ini nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk da'a ilallah itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Allah nanya kepada kita semuanya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang da'a ilallah, mengajak atau menyeru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wa amila salihan, dan orang-orang yang beramal saleh. Dan orang-orang yang beramal amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka orang-orang yang berkata mengikrarkan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik seruan Allah Subhanahu wa taala tegaskan adalah da'a ilallah. Mengajak atau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita ini ada satu tugas kita sebagai orang yang beriman, yakni berdakwah kepada, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyeru untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian ditegaskan oleh para ulama bahwa kewajiban ini, ya, kewajiban dakwah ini kewajiban yang sudah, ya, dibebankan atau diberikan kepada para nabi, ya, kepada para nabi terdahulu, ya. Untuk apa? Untuk menyeru umatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban yang harus ada pada diri kita masing-masing. Apakah kemudian dakwah itu, ya, dakwah itu kemudian hanya kepada para asatid atau para ustadz, atau kepada para guru, atau kepada para orang-orang yang berilmu? Maka jawabannya tidak. Ya. Kita ini semuanya da'i, kita ini semuanya penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita, baik sifatnya, perkataan, perbuatan kita, ya, ini merupakan dakwah atau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini da'i. Da'i itu walaupun nanti ada metode-metodenya, ya, kalau dibahas di dalam ilmu dakwah, ya. Tetapi pada intinya bahwa setiap kita ini merupakan da'i, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak makhluk semuanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalam tafsir para ulama menyebutkan bahwa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, orang-orang yang da'a ila Allah ini, siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama menafsirkan sebagian adalah bahwa seorang yang mengajak dekat kepada Allah yakni dengan ketauhidan yang benar. Ya. Tauhid yang benar, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ini dorongan, mengandung dorongan kita untuk berdakwah, mengajak diri kita, mengajak keluarga kita, mengajak orang lain untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang saya ungkapkan tadi di awal, bahwa kewajiban ini akan dirasakan, ya. Kewajiban, yakni tujuan daripada dakwah ini, mengajak kepada Allah, menyembah kepada Allah ini akan terasa, ya, ketika nanti seorang sudah wafat justru. Ya. Bagi sebagian orang mungkin dakwah akan pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak terasa dalam kehidupan dunia ini. Justru sebaliknya, orang sangat mementingkan, ya, kehidupan duniawi daripada kehidupan akhiratnya, ya. Maka kemudian ada sebuah qaul ulama menyatakan bahwa
kepentingan kita terhadap tauhid, kepentingan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kepentingan kita terhadap kehidupan duniawi ini. Ya. Kepentingan kita terhadap dunia, kehidupan kita terhadap tauhid, terhadap Allah Subhanahu wa taala itu, ya, terhadap akan pentingnya tauhid ini, itu yang lebih utama daripada kehidupan duniawi kita ini. Ya. Melebihi, kata para ulama, akan butuhnya kita terhadap matahari yang terbit di pagi hari, yang akan kita tunggu-tunggu. Ya. Kebutuhan akan air yang kita minum, yang haus, yang kalau kita tidak minum, ya, kalau kita kekurangan cairan itu saja, kita akan dehidrasi, kita akan kekurangan cairan, tubuh kita akan lemah. Kepentingan tauhid ini melebihi kepentingan kita terhadap udara ini. Udara yang kita hirup, yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan gratis, ya, dengan mudah kita dapatkan. Allah masih berikan itu, kemudahan kita untuk mendapatkan udara itu. Ya. Kepentingan terhadap tauhid ini jauh lebih penting terhadap itu semua. Terhadap makanan yang kita makan, yang sangat kita butuhkan. Ya, tadi terhadap udara. Ya. Terhadap kepentingan apapun yang sifatnya duniawi ini. Sebab apa? Nah, teman-teman menjelaskan, sebab kebutuhan duniawi yang kita harapkan tadi, yang kita butuhkan tadi, matahari yang terbit, yang kita tunggu-tunggu, ya, untuk menyinari kita, udara yang kita hirup untuk menghidupi kita, makanan yang kita makan, ya, untuk menegakkan punggung kita, minuman yang kita minum untuk menghilangkan dahaga dan menyehatkan badan kita, ternyata itu hanya sampai kepada saat kita sampai kepada ajal kita. Kalau sudah tiba saat ajalnya seseorang, maka kemudian kepentingan kita terhadap matahari, kepentingan kita terhadap air tadi, kepentingan kita terhadap udara tadi, kepentingan kita terhadap makan tadi sudah sampai di situ saja. Cukup sampai di situ saja. Justru kepentingan kita terhadap tauhid jauh lebih penting, dan itu akan sangat terasa ketika justru dimulainya, ya, dengan akan wafatnya diri kita. Inilah kepentingan tauhid. Ya. Man mata wa huwa yaqulu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang wafat, kata Nabi, yang mati dan dia berkata la ilaha illallah, dia kemudian mengucapkan la ilaha illallah, tauhid, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan kita terhadap hal-hal yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan duniawi kita ini ternyata tidak apa-apanya. Justru kehidupan, kepentingan kita mengenal dekatnya kita dengan tauhid, justru itu memulai kehidupan keselamatan kita nanti di akhirat. Inilah kemudian pentingnya dakwah, mengajak kepada hal ini. Mengajak kepada umat, mengajak umat kepada hal ini. Ya. Maka kemudian kepentingan terhadap dakwah ini mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kewajiban kita semuanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan itu kepada kita, menjadi tanggung jawab kita masing-masing, ya.
kita semuanya menjadi dai yang da'a ilallah, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja ya dari kita, dari keluarga kita, dari teman kita, dari sahabat kita, dari masyarakat, kita punya kewajiban dakwah menyeru kepada tauhid, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dilakukan oleh para nabi yang bahkan ujian mereka terhadap seruan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah mudah ya. Sangat amatlah berat tantangannya daripada kita saat ini ya. Mereka sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tantangan-tantangan yang berat. Ya. Dengan ujian-ujian yang berat dalam kehidupan mereka, ya. Dalam masyarakat mereka, ya. Bagaimana kemudian mereka diperlakukan di saat-saat kemudian menyeru kepada Allah, mengajak orang lain untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang lain ya, agar orang lain selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya katakan, bagian daripada kepedulian kita terhadap sesama. Kepedulian kita terhadap sesama, yakni efeknya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dalam satu frekuensi ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, yaitu kalimat menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya kira bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama teman-teman yang ada di Pusat Bekam Ruqyah. Bagaimana kemudian amal yang kita lakukan, ya, ataupun hal-hal yang kita lakukan, ya, terkhusus dari kita melayani orang lain. Melayani orang lain itu merupakan dakwah. Bagaimana kemudian kita bisa dari perbuatan kita ini, ya, dari seruan kita ini kemudian menyadarkan orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para manajemen, kepala cabang dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beberapa poin yang penting yang di awal ini ya, ini di awal sekali kita kajian ini untuk meningkatkan semangat kita ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada beberapa poin yang menjadi perhatian kita. Yang menjadi perhatian kita bahwa dakwah ini begitu penting ya, begitu pentingnya ya, begitu pentingnya bagi kita ya, bagi kita semuanya. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berdakwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini harus, yang pertama adalah bagaimana kita memiliki niat ya, memiliki niat yang kuat, memiliki azam yang kuat dalam diri kita untuk mengajak diri kita, mengajak keluarga kita, mengajak manusia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Mengajak, berniat, berazam, terutama terkhusus bagi juga teman-teman yang ada di
Ustaz Bekam Ruqyah, bagaimana kemudian mengajak ya dengan dakwah yang kita lakukan ya, dengan pengobatan tentu yang kita lakukan, Bekam Ruqyah ya, kemudian refleksi. Bagaimana kemudian ini dilakukan memiliki makna yang kuat, yakni dengan dakwah, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah SWT. Itu diawali dari niat kita, bahwa niat kita tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kemudian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia ini sadar bahwa kesehatannya yang dia dapatkan, manfaat yang dia dapatkan itu, kemudian terapi yang dia dapatkan itu kemudian merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia dekat, lebih memudahkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita miliki dalam diri kita, bahwa kewajiban dakwah ini adalah kewajiban yang bagaimana kita mengajak diri kita, mengajak orang lain, mendorong ya agar kemudian kita semuanya ini menjadi da'i ilallah wa amilus salihan. Kita menyuruh ya untuk da'a ilallah ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu beramal saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, secara otomatis yang kemudian setelah azam yang kuat, yang kedua adalah kita ini bagaimana berupaya ya menjadi mengajak orang lain secara langsung ya, mengajak orang lain ya, tidak hanya sekedar diam ya, tidak hanya sekedar melihat, tetapi kemudian langsung ada upaya mengajak orang lain ya untuk selalu dalam dakwah ya, selalu dalam seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilakukan baik dengan perkataan kita, langsung mengajak, baik dengan perbuatan kita ya, baik dengan amal-amal kita. Jadi secara otomatis kemudian dengan kita mengajak orang lain ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan diri kita juga akan terdorong untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami bahwa kewajiban dakwah ini sangat amat penting terhadap kita. Ya, sangat amat penting terhadap diri kita. Ya, melebihi pentingnya kita terhadap kebutuhan-kebutuhan duniawi yang sampai kepada aja kehidupan kita saja. Ya. Ini tentu yang sangat amat penting ya, yang menjadi poin penting kepada kita, bahwa ayo mengajak agar terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah apa yang kita lakukan. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah setelah kita kemudian tadi berniat berazam yang kuat agar kita menjadi dai, dimudahkan untuk menjadi dai, penyuruh ya, kepada kebaikan, penyuruh kepada tauhid. Yang kedua tadi mengajak orang lain ya untuk berdakwah, untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tentu kita harus ada kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu, ya, memiliki ilmu. Memiliki ilmu merupakan sesuatu yang mutlak adanya bagi seorang Muslim. Ya. Menuntut ilmu itu menjadi sebuah kewajiban yang ada pada seorang mukmin. Ya. Thalabul ilm, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam hadis disebutkan bahwa Islam mendorong kepada kita semuanya untuk selalu terus belajar, menuntut ilmu. Ya. Menuntut
ilmu, memiliki ilmu. Ya. Makanya kemudian Imam Bukhari dalam satu bab, ya, hadisnya memulai dengan satu bab menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Satu bab itu disebutkan memiliki ilmu itu qabla al-qawli wal amal, ya. Sebelum berkata dan berbuat. Ya. Jadi kewajiban memiliki ilmu terlebih dahulu. Memiliki ilmu ini merupakan kewajiban bagi kita. Sehingga kemudian dengan cara itu kemudian kita benar untuk mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar menjadikan kita menjadi dai, ya, menjadi penyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu di dalam Islam begitu sangat amat penting, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kita, di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu, yang memiliki ilmu, ya, yang memiliki ilmu. Ya. Begitu pentingnya ilmu dalam Islam. Sehingga kemudian kalau seandainya semuanya orang yang beriman atau kaum muslimin itu sadar, ya, akan pentingnya ilmu, maka kemudian umat Islam tidak ada yang bodoh. Ya. Islam membenci kebodohan, ya, dan mencintai ilmu, ya, mencintai ilmu. Bahkan para ulama menuliskan bagaimana pentingnya ini. Dalam kitab-kitab banyak sekali, ya, dituliskan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Ilmu, keutamaan dan kemuliaannya, ya. Banyak sekali kitab-kitab yang kemudian dituliskan oleh para ulama bagaimana keutamaan ilmu, fadluhu wa syarafuhu, bagaimana kemudian ilmu itu memiliki keutamaan dan kemuliaannya, yang ilmu itu laksana nur, laksana cahaya yang menuntun kita di tengah kegelapan. Dan begitu tegaskan oleh para ulama, seluruh kehidupan kita ini, ya, kita hanya tuangkan untuk mendapatkan ilmu, maka tidaklah kemudian kita dapatkan ilmu itu kecuali hanya sedikit. Ini mendorong kita bagaimana kemudian kita terus memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu yang kuat, ya, memiliki ilmu sebagai landasan kita dalam berkata dan beramal. Saya pikir ini 3 poin yang sangat penting dulu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kepentingan kita akan mengajak diri kita, memposisikan diri kita menjadi seorang dai, menjadi penyeru, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, "Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa lagi nih yang lebih baik perkataannya? Siapa lagi? Allah tanya kepada kita, siapa lagi? Kecuali Allah sebutkan da'a ila Allah. Itu orang-orang yang menyeru kepada Allah. Ini kesempatan, momen yang sangat amat baik bagi kita semuanya, ya. Terkhusus pada teman-teman di karyawan Pusat Bekam Ruqyah, menyeru kepada Allah. Ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seru kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara-cara yang baik, ya. Tentu dengan cara-cara yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bil hikmah wal mau'izah hasanah, ya. Dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara penyampaian yang baik, dengan cara-cara ajakan
yang baik. Ya, saya pikir ini menjadi poin penting agar kita bisa melekatkan diri kita dulu ya, untuk bisa menjadikan diri kita ini menjadi seorang dai, menjadi seorang dai, menjadi seorang penyeru. Bagaimana kemudian diri kita, keluarga kita, kemudian masyarakat kita, orang lain bersama-sama ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan mereka mau ya, mau mengenal Allah, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan di awal pembuka ini ya. Mudah-mudahan kesempatan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk selalu bersama dalam menuntut ilmu, bersama dalam meraih ilmu sebagai landasan kita untuk berbuat dan beramal soleh dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu Ustaz Arif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memberikan kita taufik ya, kita sebelum wafat kita. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan khairan, kebaikan kepada hambanya itu, ista'malahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memakai hamba itu dalam akan menggunakan hamba itu. Ya. Ista'malahu. Hamba itu akan dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mereka belum paham tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan hambanya ini, bagaimana Allah memakai hambanya ini. Kemudian, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakai atau mempekerjakan hambanya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautihi. Yaitu hambanya ya, dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikannya taufik, memberikannya petunjuk agar hamba tersebut berada di dalam amal saleh. Ya, ini amal saleh yang kita lakukan ini, berada selalu di dalam amal saleh, tidak lari daripada amal saleh itu qabla mautihi, sebelum wafatnya. Nah, saya kira ini menjadi poin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan kita ya. Allah mempekerjakan kita, Allah kemudian menggunakan kita, yaitu dengan cara apa? Dia berikan taufik kita untuk terus beramal saleh dan menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haqqu min rabbik wal afwu minkum wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah kita dengarkan sama-sama teman-teman ya, tentang nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Yahya terkait kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Salah satunya adalah da'a ilallah ya, berdakwah kepada Allah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah yaitu balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Nah, kita sama-sama semuanya ada dalam jalan dakwahnya Allah. Nah, kita sama-sama berdakwah, yaitu dakwah melalui pengobatan. Syukron jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Yahya atas nasihatnya. Kami tunggu nasihat-nasihat selanjutnya di lain kesempatan saja ya. Baik teman-teman, ada informasi. Jadi untuk kajian ini insya Allah akan rutin ya, kita adakan, kita agendakan setiap hari Jumat ya. Sama untuk jamnya dari jam 5.30 ya atau setengah 6 ya. Ini setiap hari Jumat, dan insya Allah
untuk pekan depan yang akan mengisi kajian ini dari Direktur Al-Quran University ya, yaitu Ustadz Umar Anjilin MPDI insya Allah. Terus juga teman-teman dari apa yang sudah disampaikan tadi dari Ustadz Yahya dirangkum ya, dirangkum dan rangkumannya dikirim ke kepala cabangnya. Nanti kepala cabangnya akan mengirim ke kami ya, seperti itu.